Halo, semangat pagi teman-teman semua. Di video kali ini kita akan belajar cara melakukan perubahan data lewat Mobis ya. Jadi kalau ada teman-teman nanti yang mau melakukan perubahan data, misalnya email atau nomor HP, teman-teman bisa langsung ke aplikasi Mobis ya. Jadi teman-teman bisa biasakan diri untuk memaksimalkan fitur yang ada di aplikasi Mobis. Kemudian teman-teman bisa juga maksimalkan email ya. Karena setiap pertanyaan, setiap keluhan kita pasti akan dijawab oleh tim di perusahaan ya. Kalau misalnya tidak dijawab dalam sehari atau beberapa hari, teman-teman bisa melakukan email berulang. Mungkin saja email tersebut tidak masuk atau misalnya sudah tertutupi oleh email lain. Nah, jadi di video ini saya akan mengajarkan teman-teman, kita belajar bersama cara melakukan mengajukan pertanyaan atau mengajukan perubahan data lewat fitur aplikasi Mobis. Nah, teman-teman pastikan sudah masuk ke Mobis, lalu teman-teman masuk ke menu layanan ya. Lalu teman-teman bisa melihat di sini ada tulisan Customer Care. Nah, kemudian di pojok kanan atas teman-teman ada tiket baru. Nah, di sini kita bisa pilih kategori ya, contoh. Nah, di sini ada banyak teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah pernah melakukan misalnya klaim, tapi klaimnya belum di belum ada konfirmasi, teman-teman mungkin bisa menggunakan kategori klaim juga. Atau hal lainnya, misalnya masuk kita pada perubahan data, misalnya perubahan data 3i Networks atau hal-hal lainnya, misalnya berhubungan dengan saldo investasi atau hal-hal lainnya. Nah, teman-teman yang sering melakukan perubahan data belakangan ini adalah pada email atau nomor HP ya. Mungkin email teman-teman sebelumnya sudah lupa passwordnya atau sudah tidak aktif lagi. Teman-teman bisa membuat email baru dulu. Pastikan email yang baru itu sudah disimpan passwordnya ya. Sudah disimpan passwordnya. Lalu pastikan teman-teman catat di buku catatan atau di tempat-tempat yang bisa suatu saat ketika teman-teman lupa, teman-teman bisa melihatnya kembali, sehingga email ini bisa jangka panjang ya. Karena teman-teman sama seperti FB ya, email ini juga sangat bermanfaat. Jadi daripada kita gonta-ganti terus, makanya perlu kita catat email dan password. Nah, contoh teman-teman untuk masuk ke perubahan email atau perubahan nomor HP, teman-teman bisa memilih kategori perubahan data. Teman-teman bisa klik. Nah, di sini teman-teman bisa request type, ada pilihan ya. Di sini keluhan, pertanyaan atau saran. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan aja. Kalau misalnya teman-teman mau mengajukan, bisa pilih keluhan ya. Pilih keluhan. Atau kalau misalnya dia masuk kategori pertanyaan, teman-teman pilih pertanyaan. Jadi hal ini teman-teman bisa menyesuaikan ya. Jadi karena kita mau melakukan perubahan, kita masuk pada kategori request type, tipe keluhan ya. Masuk keluhan. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau rubah email baru, teman-teman bisa masukkan di sini, bisa ketik di sini email barunya. Dan teman-teman pastikan email tersebut email yang aktif ya, dan teman-teman bisa membuka email tersebut. Atau kalau sekaligus sama nomor HP-nya, teman-teman bisa klik di sini juga. Kalau nomor HP yang lama tidak aktif, klik aja di sini nomor HP yang lama. Nah, baru di bagian deskripsi ini teman-teman bisa jelaskan. Contoh semangat pagi. Jadi deskripsi ini berisi pernyataan teman-teman ya, atau berisi keluhan atau berisi apa yang teman-teman harapkan. Contoh semangat pagi, saya ingin mengajukan perubahan email karena email lama saya sudah tidak aktif lagi. Atau kalau misalnya teman-teman sekaligus mengubah nomor HP juga,
Jadi sertakan aja penjelasannya. Saya ingin mengajukan perubahan email dan nomor HP karena email lama dan nomor HP saya sudah tidak aktif kembali. Berikut email terbaru saya. Contoh kita buat di sini buleji@gmail.com. Nomor HP kita ketik juga di sini. Nah, setelah itu teman-teman, baru teman-teman bisa lampirkan di sini, lampirkan KTP teman-teman ya. Di bagian lampiran ini, sebelumnya teman-teman fotokan KTP-nya yang bagus ya, difotokan baru disimpan di galeri, baru teman-teman bisa klik bagian lampiran. Nah, setelah teman-teman sudah upload, baru teman-teman klik submit. Nah, nanti setelah sudah submit, dia masuk ke bagian ini teman-teman ya. Dia masuk ke bagian ini. Nah, dia nanti ada di sini tiketnya. Baru teman-teman bisa menunggu beberapa hari ya. Jadi pastikan teman-teman selalu cek bagian ini. Kalau misalnya hari ini teman-teman sudah mengajukan, teman-teman bisa cek lagi besok di bagian ini juga, layanan customer care. Nah, kalau sudah submit tadi, di sini ada detailnya, detail pertanyaan yang kita ajukan. Nah, nanti pihak kantor akan membalas apakah itu bisa dilakukan atau enggak. Atau misalnya kalau ada hal lain yang mau mau dilengkapi, maka mereka akan menyarankan kita untuk melengkapi hal-hal lain. Jadi teman-teman cukup mudah ya. Jadi tinggal kita maksimalkan aja fitur-fitur yang ada di aplikasi Mobis ini. Oke teman-teman, cukup sekian. Go Crown. Oh maaf, be a king, be a queen.